Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit hari ini, Ibu doakan semoga lekas sembuh. Anak-anak Kota Banjar yang sangat luar biasa, pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kali ini kita akan membahas materi zakat. Ada di kelas 9 semester 1. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah memahami ketentuan zakat. Ada di bab 4, halaman 61, buku paket dari Kementerian Pendidikan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah pembelajaran kali ini kalian mampu membaca surat At-Taubah ayat 103 dengan tartil. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan pengertian zakat dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan macam-macam zakat. Yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Dan yang kelima adalah kalian mampu mempraktekkan hitungan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dalam surat At-Taubah ayat 103 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kalian menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian tahu bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Dalam surat At-Taubah ayat 103 tadi disebutkan bahwa zakat secara bahasa artinya adalah menyucikan atau membersihkan. Sedangkan macamnya zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Pengertian zakat fitrah secara bahasa adalah menyucikan jiwa atau zakat jiwa. Sedangkan secara istilah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang mukmin di bulan Ramadan untuk menyucikan jiwa. Adapun ketentuan zakat fitrah itu yang pertama syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua mengalami hidup di bulan Ramadan, termasuk bayi yang lahir pada hari terakhir di bulan Ramadan, sudah wajib dizakati. Dan yang ketiga adalah mampu. Untuk rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama niat, yang kedua ada muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, yang ketiga ada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, dan yang keempat ada harta. Dan kapankah zakat fitrah itu dikeluarkan? Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan dalam waktu ini waktunya terbagi menjadi 3. Ada waktu takjil, waktu wajib, waktu afdol. Nah, masing-masing pengertiannya. Kalau waktu takjil itu yaitu pada bulan Ramadan sampai
maghrib pada akhir bulan Ramadan. Sedangkan waktu wajib sesudah sholat maghrib sampai sebelum subuh pada hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan waktu yang paling afdol adalah sesudah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu mengeluarkan zakat. Adapun besarnya untuk zakat fitrah per jiwa adalah 2,5 kg atau satu sok ya, satu sok senilai 2,5 kg bahan makanan pokok. Karena di Indonesia makanan pokoknya beras, maka zakat fitrahnya berupa beras. Ibu contohkan penghitungan zakat fitrah. Contohnya dalam sekeluarga itu ada 4 anggota keluarga. Maka zakat fitrahnya adalah 4 kali 2,5 kg. Zakat fitrah keluarga itu adalah 10 kg beras. Paham anak-anakku sekalian? Kita lanjutkan. Jenis zakat yang kedua atau macam zakat yang kedua adalah zakat mal. Secara bahasa, zakat mal adalah zakat harta benda atau menyucikan harta benda. Sedangkan secara istilah, zakat mal itu adalah mengeluarkan zakat berupa harta yang dimiliki seseorang untuk membersihkan harta yang dimilikinya kepada orang yang berhak menerima zakat. Untuk ketentuan zakat mal, yang pertama syarat muzaki. Ya, kalian ingat ya, tadi muzaki, nah, orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, hartanya milik sendiri. Yang keempat, mencapai nisab. Dan yang kelima, sudah 1 tahun harta itu dimiliki untuk jenis-jenis tertentu. Sedangkan jenis harta yang wajib dizakati itu apa saja? Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, perniagaan. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, pertanian. Yang kelima, harta temuan atau rikas. Dan yang keenam adalah profesi. Ibu akan jelaskan satu persatu dari zakat mal itu. Yang pertama, emas dan perak. Untuk emas, nisabnya, ya, nisab itu batas minimal harta yang wajib dizakati. Untuk emas, nisabnya adalah 93,6 gram. Sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5%. Sedangkan perak, nisabnya adalah 624 gram. Kadar zakatnya sama, 2,5%. Untuk jenis harta yang kedua adalah perniagaan. Untuk perniagaan atau perdagangan, nisab dan kadar zakatnya sama dengan emas. Artinya kalau orang tua kalian kok berdagang dan selama 1 tahun menghasilkan senilai 93,6 gram, maka sudah wajib dizakati. Zakatnya 2,5%. Jenis harta yang ketiga adalah hasil peternakan. Ya, peternakan di sini adalah contohnya kambing atau domba. Kalau seorang mukmin mempunyai ternak kambing minimal 40 ekor, maka sudah wajib dizakati. Kalau 40 sampai 120, zakatnya 1 ekor yang berumur 2 tahun. Kalau berjumlah 121 ekor sampai 200, zakatnya 2 ekor yang berumur 2 tahun. Sedangkan kalau 201 sampai 300, zakatnya 3 ekor yang berumur 2 tahun. Sampai seterusnya kelipatan 100. Untuk ternak yang selanjutnya yaitu kerbau atau sapi. Minimal nisab atau nisabnya untuk sapi atau kerbau
berjumlah 30 ekor. Jadi kalau seorang mukmin sudah memiliki ternak sapi sebanyak 30 ekor, maka sudah wajib dizakati. Zakatnya 1 ekor yang berumur 1 tahun. Sedangkan kalau berjumlah 40 sampai 59, 1 ekor yang berumur 2 tahun. Kalau memiliki 60 ekor sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor yang berumur 1 tahun. Dan kalau 70 sampai 79 ekor, zakatnya 2 ekor yang berumur 2 tahun. Dan selanjutnya kalau 80 sampai 89 ekor, zakatnya 3 ekor yang berumur 1 tahun, dan seterusnya kelipatan 10. Untuk ternak unta, karena di Indonesia tidak ada, tidak akan ibu bahas. Selanjutnya yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian ini nisabnya adalah 750 kg. Artinya kalau hasil pertanian itu atau setiap panen sudah melebihi 750 kg, maka sudah wajib dizakati. Karena jenis sawah itu ada 2 macam, yaitu sawah yang menggunakan pengairan irigasi dan sawah yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka kadar zakatnya berbeda. Untuk pertanian yang menggunakan irigasi, maka zakatnya 10%. Sedangkan hasil pertanian dari sawah yang pengairannya mengeluarkan biaya, zakatnya 5%. Itu untuk pertanian. Sedangkan jenis harta yang selanjutnya yaitu rikaz atau profesi. Rikaz itu tidak ada nisabnya, berapapun harta temuannya itu wajib dizakati. Zakatnya 20%. Sedangkan untuk zakat profesi ini merupakan wacana baru dan tidak ada pada zaman Rasulullah. Tetapi di Indonesia sudah diberlakukan untuk zakat profesi. Zakatnya sama seperti emas, baik nisab maupun kadar zakatnya. Nisabnya 93,6 gram senilai itu, dan zakatnya 2,5%. Demikianlah anak-anakku untuk penjelasan jenis zakat mal. Selanjutnya, anak-anakku, tentunya kepada siapa zakat itu disalurkan atau siapa saja orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, orang yang mengurus zakat, yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, yang kelima rikob, orang yang dimerdekakan, yang keenam ghorim atau orang yang banyak hutangnya karena untuk kepentingan agama, yang ketujuh sabilillah, yaitu untuk kepentingan pembangunan sarana keagamaan, dan yang kedelapan adalah ibnu sabir, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Itu 8 asnaf. Mudah-mudahan kalian memahaminya, dan tugas yang ibu berikan pada akhir pembelajaran kali ini adalah coba kalian hitung zakat fitrah di keluarga kalian masing-masing. Ada berapa jumlah anggotanya kali 2,5 kg. Dan yang kedua, hitung zakat pertanian dengan hasil panen 1,5 ton. Anak-anak sekalian, setelah kalian memahami materi zakat, tentunya kalian akan lebih memahami bahwa jiwa dan harta yang kita miliki itu adalah
wajib dizakati atau harus dibersihkan agar tingkat kepedulian kita terhadap sesama itu lebih tinggi, dan juga agar ibadah kita kepada Allah akan lebih tenang. Demikian anak-anakku penjelasan untuk materi zakat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.